Ke arah yang duduk di sofa sambil menikmati pemandangan hutan beton akhirnya melirik jam tangan mungilnya. Sudah lewat 5 menit dari yang ditetapkan Aldian untuknya menunggu di ruangan. Ke arah menatap bosan ke sekeliling, lalu akhirnya memilih untuk merebahkan diri di sofa. Entah mengapa, sepanjang hari ini bawaan tubuhnya adalah malas, dan malas. Inginnya rebahan sepanjang waktu tanpa harus melakukan apapun. Badannya cepat capek dan merasa lebih sensitif. Beberapa menit kemudian, terdengar samar-samar suara derap langkah cepat disusul dengan daun pintu terbuka. Ke arah yang sedang dalam posisi nyaman tak buru-buru bangun. Ia masih mendengarkan percakapan Aldian dan Dito yang membahas soal kontrak kerjasama dengan perusahaan lain. Coba kamu pastiin lagi, aku gak mau asal. Aldian tak melanjutkan ucapannya saat tahu ada ke arah di sofa. Dito. Ya, Pak. Balik kanan dan jangan menengok sebelum aku suruh. Perintah Aldian seraya mendekati ke arah yang sekarang sudah duduk menatap ke arahnya. Apa? Dito langsung paham saat melihat ada ke arah. Buru-buru dia balik kanan sambil menghela napas dalam-dalam. Sementara itu, Aldian langsung memeluk dan mengecup bibir istrinya. Lama nunggu? Bisik Aldian, lalu kembali mengecup mesra istrinya itu. Udah, kasihan, ucap ke arah sambil menatap punggung Dito. Aldian terkekeh, lalu menyuruh Dito balik kanan lagi. Simpan saja berkasnya di meja. Dan tinggalkan kami. Dito mengangguk dan segera melakukan apa yang diminta bosnya itu. Buru-buru dia pun keluar dari ruangan dan langsung mengembuskan napas panjang-panjang setelah sampai di meja kerjanya sendiri. Gini amat punya bos bucin. Kenapa nyuruh aku ke ruangan kamu? Tanya ke arah sambil merebahkan diri ke pangkuan Aldian yang duduk di sisinya. Kamu mau hukum aku? Kangen, jawab Aldian singkat sambil mempermainkan rambut istrinya itu. Maaf sayang, aku tadi negur kamu. Tadi di sana, posisi kita adalah CEO dan karyawan. Aku selalu menegur yang lain, masa kamu enggak? Jangan masukin ke hati, ya, Yang. Aku marah, Kalau posisi kamu tadi CEO, aku marah. Masa udah negur malah senyum-senyum sama karyawan perempuan? Harusnya jangan. Besok-besok kalau mau negur karyawati jangan sambil tebar-tebar senyum. Negor ya negor. Kasih peringatan. Tapi jangan ditambahin senyum-senyum. Aku gak mau, ya. Apalagi kalau senyumnya kayak tadi. Jangan. Itu punya aku. Ke arah melipat tangannya sambil merengut. Aldian pun hanya menggaruk tengkuk, kenapa jadi dirinya yang dimarahi? Baik, Nyonya. Akan hamba laksanakan, ucap Aldian sambil memencet hidung ke arah. Yang, pijitin kaki aku sih. Tahu gak, hari ini tuh bawaannya aku malis ngapa-ngapain. Badan aku gak enak. Susah dijelasin. Pokoknya gak ngenakin. Makanya tadi aku juga males buat latihan presentasi. Ke arah bangun lagi dan merubah posisi duduknya dengan kedua kaki kini di pangkuan Aldian. Kenapa? Kamu sakit? Bagian mana yang gak enak? Mau ke dokter? Yuk, ke dokter aja. Aldian mulai cemas. Gak mau, Aku mau dipijitin aja, Renga aku gak apa-apa cuma badan aku ngerasa kurang nyaman aja ini, Yang. Aldian manggut-manggut dan mulai mengabulkan permintaan sang istri. Di sisi lain, jarum jam berdetak di angka 7 saat Andra sedang bersiap untuk pergi. Pria hitam manis berambut keriting itu melirik lagi bungkusan titipan ke arah yang mesti diantarnya ke rumah Intan. Andra pun meraih ponsel dan menghubungi nomor Intan. Ia tercenung dan mulai benar-benar khawatir. Sampai detik itu, Intan yang izin sakit dari kemarin belum juga bisa dihubungi. Kenapa dia sebenarnya? Gumam Andra dan langsung memasukkan ponselnya ke saku celana.
Ia pun menyambar jaket yang teronggok di tempat tidur dan bergegas menuju pintu. Namun, ketika jarak ke pintu indekosnya itu tinggal 1 meter, suara ketukan terdengar. Alis Andra mengeriut, lalu buru-buru membuka kunci dan daun pintunya. Alangkah terkejutnya ia saat melihat apa yang ada di balik pintu kamar indekosnya itu. "Intan!" teriak Andra dengan mata membelalak. Di hadapannya, Intan yang biasa tampil sempurna dari outfit sampai riasan wajah, kini terlihat sangat mengenaskan. Hanya memakai baju rumahan berupa celana pendek selutut dan kemeja oversize. Parahnya, kaki Intan memakai sandal yang berbeda antara kiri dan kanan. Rupanya, Intan begitu terburu-buru sampai tak memperhatikan alas kaki. Namun, semua itu tak seberapa. Kondisi tubuhnya lah yang paling mengerikan. Wajah Intan babak belur dengan bekas darah yang sudah mengering di kedua sudut bibirnya. Tubuhnya pun gemetaran dengan isak tangis yang tertahan. Tak pikir panjang lagi, Andra segera memeluk kawannya itu dan ternyata, tubuh Intan langsung merosot. Lunglai, jatuh terduduk ke lantai. Andra panik. Apalagi saat Intan mulai tak bereaksi dengan mata yang perlahan menutup. Tanpa berpikir lagi dan tanpa sempat menutup pintu kamar kosnya, Andra segera menggendong Intan untuk pergi ke klinik terdekat. Tak lama Andra duduk di sisi tempat tidur pasien, menatapi Intan yang tergolek lemah dengan selang infus menancap di lengan kirinya. Mata perempuan itu memandang kosong ke langit-langit dan sesekali memejamkan mata. "Apa ini kelakuan si Bisma lagi?" tanya Andra tak tahan mulutnya untuk tak mencecar Intan. Intan diam saja pura-pura tak mendengar. "Ayo, kita ke kantor polisi. Kita ajuin permohonan visum. Kita seret si bangsat itu biar masuk bui." Andra sudah berada di batas sabarnya. Namun, Intan terus diam, hanya matanya saja yang sekarang berkaca-kaca. "Kenapa? Lu gak mau? Lu mau sampai kapan bertahan di toxic relationship kayak gini, hah? Lu mau bunuh diri?" Andra makin geregetan. "Lu gak sayang sama diri lu sendiri? Sama badan lu, sama mental lu? Dan lu masih mau kawin sama orang sakit kayak dia? Lu sinting, Entan." Air mata yang sedari tadi menggenang di kedua pelupuk mata Intan kini tumpah sudah. Intan terisak, mengasihani sekaligus merutuki dirinya sendiri. Dia memang selalu merasa bodoh. Sudah tahu tunangannya itu punya karakter abusif, manipulatif, dan mood swing parah, tetapi dirinya masih saja sukar untuk melepaskan diri. Bisma memiliki dua karakter yang berseberangan di dalam satu tubuh. Jika dia sedang dalam mood baik, maka PR pria itu akan berubah bagai malaikat. Intan akan diperlakukannya bak ratu. Dihujani cinta dan kasih sayang yang tak terhingga. Namun, jika moodnya memburuk, maka pria itu tak ubahnya bagai iblis. Dia tak akan menolerir kesalahan walau sebesar biji sawi pun. Bisma akan sangat temperamental dan kesetanan. Tak segan untuk melayangkan tendangan, jambakan, pukulan, tamparan, atau pula tonjokan. Belum lagi kekerasan verbal yang tak pernah terlewat keluar dari mulutnya. Dia tak akan puas sampai melihat Intan terkapar. Tak akan puas sebelum Intan tak berdaya. Namun, setelahnya pria itu pun akan menyesalinya. Memohon ampun, bersujud menciumi kaki Intan dan berjanji tak akan mengulangi lagi. "Gue udah berusaha, Andra. Gue babak belur gini karena gue balikin cincin pertunangan gue. Gue juga capek, Andra. 2 tahun, Andra. 2 tahun gue coba bertahan." Intan terisak. "Gue anterin cincin dan semua pemberian dia ke kantornya tadi siang. Keputusan gue udah bulat buat lepas dari dia. Dan jam pulang kantor, dia datang ke rumah. Di rumah gue kosong. Orang tua gue lagi mudik. Dan itu bikin dia di atas angin. Dia mukulin gue,
dia nyiksa gue, dia ludahin gue, dia caci maki gue. Dan gue kabur saat dia nyiapin P3K buat ngobatin semua luka yang dibuatnya ini. Ya, dia selalu seperti itu. Akan kembali manis setelah berubah jadi monster. Dan gue kabur karena gue gak mau lulu lagi. Karena gue tahu gue selalu aja lulu sama permintaan maafnya dia. Intan memejamkan mata dengan letih seiring air mata yang terus menderas dari dua sudut matanya. Dan tempat yang pertama gue ingat cuma tempat lu, Andra. Sorry, ujar Intan lemah. Tak berapa lama, pintu ruangan tempat Intan dirawat terbuka. Muncul sosok ke arah dengan wajah cemas. Dia datang dan langsung menangisi Intan. Hei, gue baik-baik aja. Gue belum mati. Intan menenangkan ke arah yang sesenggukan di sisinya. Kenapa kesini? Ini udah malam banget. Gue yang kasih tahu. Dari siang dia cemasin mulu kondisi elu. Andra menjelaskan, lalu menyuruh ke arah untuk menduduki kursi yang tadi didudukinya. Intan, apa orang tuamu tahu apa yang udah dilakuin tunangan kamu ini? Tanya ke arah seraya menggenggam tangan kanan Intan. Ia sudah banyak tahu semua masalah percintaan Intan dari Andra dan ia begitu sakit hati melihat kondisi wajah Intan yang hampir tak bisa dikenali. Intan menggeleng. Bisma sangat pandai mengambil hati orang. Dan dia gak pernah nyakitin gue depan orang lain. Dan biasanya dia gak pernah separah ini. Paling hanya nonjok, nampar, meeting, gak sampai yang ninggalin luka kayak gini. Tapi orang tuanya tahu kalau dia abusif. Pas gue aduin dia sama ibunya dia hanya minta gue bersabar dan minta gue buat pelan-pelan merubah dia. Keara dan Andra saling tatap dengan spontan saat mendengar kata, paling hanya. Dan kamu yakin bisa merubah dia? Alis Keara terangkat. Keara yakin, di lubuk hati terkecil Intan, rasa cinta untuk tunangannya itu masih besar. Intan hanya terdiam menekuri jalan percintaannya yang penuh kebimbangan. Dia gak bakal berubah. Iris kuping gue kalau omongan gue salah. Itu sudah tabiat dia. Sulit. Yang ada mungkin entar semakin parah. Bisa aja dia juga pengidap masokis atau sado. Dia hanya puas dan klimaks kalau udah bikin pasangannya babak belur atau dia yang babak belur. Lu mau melewati tiap malam berdarah-darah dan luka-luka seumur hidup lu? Andra mulai berteori. Bener kata Andra, Intan. Jangan berharap lebih kita bisa merubah karakter seseorang setelah menikah. Karakter itu dibangun sepanjang hidupnya, gak mungkin bisa berubah gitu saja seusai ganti status lajang ke menikah. Semua perlu waktu dan pasti bukan waktu yang sedikit. Keara mengelus lengan Intan. Sudah sangat bagus semua terlihat dari sekarang. Jadi kamu bisa melepaskan diri lebih mudah. Bayangkan jika sudah terikat pernikahan atau bahkan sudah memiliki anak. Semua pasti lebih rumit dan sulit. Semoga kamu gak goyah lagi dan benar-benar tinggalin pria itu. Keara mengecup punggung tangan Intan. Dan kamu yakin gak mau bawa dia ke ranah hukum? Kamu gak mau kasih dia efek jerah? Keara kembali berusaha membujuk Intan. Namun, Intan lagi-lagi menggeleng. Lu masih sayang banget sama dia? Tanya Andra setengah emosi dan Intan tak menjawabnya. Atau dia punya sesuatu yang bikin lu susah keluar dari jeratnya? Yang bikin lu selalu nurut dan selalu maafin dia? Sesuatu yang bisa bikin alat buat ancam-ancam lu. Sextape, maybe. Andra benar-benar belak-belakan yang bahkan mampu membuat Keara terkesima. Gila, lu, Andra. Lu pikir gue apa? Gue emang nakal. Gue akuin gue binal. Tapi gue gak sejauh itu. Gue masih tahu batas. Gue masih punya otak. Gue gak sebodoh itu. Sangga Intan menatap marah pada Andra. Ya bagus kalau gitu. Berarti lu gak punya beban apa-apa walau pisah sekalipun.
Andra, udah. Biarin Intan istirahat dulu. Kak memberi kode untuk mengalihkan topik pembicaraan. Setelah hampir 1 jam berbincang dan berhasil membuat Intan lebih tenang, akhirnya Kak pamit pulang dan meminta maaf karena tak bisa menemani Intan lebih lama lagi. Jangan khawatir. Dokter tadi bilang dia gak apa-apa. Gak ada yang serius. Hanya luka-luka luar dan beruntung gak ada yang serius. Kalau tadi gak pingsan mungkin sekarang juga udah langsung disuruh pulang. Andra berkata seraya mengantar Kak sampai kafetaria yang ada di dekat tempat parkir tempat di mana Hidin yang dapat tugas mengantarnya, menunggu. Titip Intan, ya, Andra. Jangan bikin dia kesel dulu. Kalau ada apa-apa hubungin aku. Kapanpun, ucap Kak seraya melambaikan tangan. Lia, gampang. Andra pun balas melambai sambil menatap Kak hingga hilang di tikungan. Ya Ang. Panggil Kak ketika ia baru saja tiba di apartemen. Ia tahu suaminya sudah tiba di rumah. Aldian yang baru selesai mandi pun langsung berlari menuju pintu depan. Udah pulang? Tanya Aldian menatap ingin tahu wajah istrinya yang terlihat kusut. Ya Ang, boleh peluk gak sih? Kak merentangkan kedua tangannya. Melihat kondisi Intan, serasa menyedot sebagian besar energinya. Aldian mendekat dan langsung memeluk Kak. Kamu baik-baik aja? Gimana temanmu itu? Apa temanmu parah? Tanya Aldian yang akhirnya mengangkat tubuh Kak dan menggendongnya. Menurut kamu aku harus apa? Aku kasihan sama Intan. Kak semakin mengeratkan kedua lengannya di leher Aldian. Aldian pun menurunkan tubuh Kak di sofa, lalu keduanya kembali berpelukan. Ceritakan padaku, semuanya. Kak pun mulai bercerita dari awal sampai akhir. Jadi temanmu itu gak mau kalau si lakinya dilaporin polisi? Padahal bisa banget itu. Apalagi kalau dah megang bukti banyak dan kuat. Aldian mulai menanggapi. Intan takut kalau nanti malah merembet kemana-mana. Tapi kalau kata aku sih, itu karena Intan masih cinta sama si Bisma itu. Aldian manggut-manggut dan mulai ikut memikirkan jalan keluar. Cinta emang kadang bisa bikin bodoh, buta, dan tuli. Aldian menghela napas. Coba kamu kasih info semua hal yang berhubungan dengan siapa tadi? Bima. Bisma, koreksi Kak. Ya, itu. Semua biodatanya. Kerja di mana dan lain-lain. Mau ngapain, Yang? Kak mengangkat wajahnya. Adalah pokoknya. Sesuatu yang sepertinya bakal lebih ampuh dibanding dengan nyeret dia ke meja hukum. Oh, iya, Yang. Ivana minta resepsi kita dipercepat. Gimana, dong? Aku ikut aja, jawab Kak sambil membenamkan wajahnya ke dada Aldian. Setelah resepsi, gimana kalau kita honeymoon? Kamu mau kemana, Yang? Kak bingung. Dahulu, keinginannya untuk keliling dunia sangat menggebu-gebu. Bahkan, ia sangat ingin menginjakan kaki ke negeri Menara Pisa. Tetapi sekarang, di rumah berduaan menghabiskan waktu bersama Aldian pun terasa sudah sangat membahagiakan. Dan lagi, Kak merasa ada yang salah dengan tubuhnya. Ia benar-benar merasa cepat lelah dan tak mengenakan. Kemana saja boleh, asal jangan ke Italia, tambah Aldian lagi. Dan Kak paham maksud ucapan suaminya itu. Kemana aja, deh. Asal sama kamu, sahut Kak. Oke nanti kita list aja, ya. Dan setelah honeymoon, nanti kita pindahan ke apartemen baru. Aku kok deg-degan ya, mikirin resepsi. Pasti banyak banget yang hadir. Pasti banyak tamu penting dan mereka pasti penasaran sama aku. Semoga aku gak bikin malu keluarga kamu. Ses. Kok ngomongnya gitu? Kamu kebanggaan aku. Aldian mengeratkan pelukannya. Walau kadang tukang biang kerok.
Aldian tertawa, mengingat kejadian tadi siang. Ish, dibahas lagi. Aku baru kali itu doang juga. Keara tak terima. Namun, Aldian tak percaya karena Julian sudah membeberkan seluruh aib-aib Keara selama bekerja. Yang katanya paling sering menyelinap ke pantry buat makan di jam kerja. Sering ketiduran dan memang selalu bising dan pembuat onar di ruangan bersama gengnya yaitu Andra, Intan dan Afrizal. Kamu tegang gak sih, Yang? Aku baru dengar kata resepsi aja udah tegang, loh. Keara merasa berdebar-debar. Enggak. Aku malah tegang kalau deket-deket sama kamu kayak gini, bisik Aldian sambil menyeringai nakal. Andra melirik Intan yang tengah terlelap, lalu mulai menyalakan ponsel Intan yang baru selesai di chargernya. Ia juga mengirim pesan pada Keara tentang biodata tunangan Intan. Tak berapa lama ponsel Intan bergetar. Di layar tertulis nama My Fiance dengan wajah Bisma dan Intan di sana. Andra menggeram, lalu akhirnya mengangkat panggilan itu sambil berjalan keluar ruangan. Baby, kamu di mana? Kenapa ponsel kamu baru aktif? Aku cemas banget dari tadi keliling cariin kamu. Di mana kamu, Beb? Terdengar suara Bisma yang parau, membuat Andra ingin sekali mengirim tampolan online padanya. Bab Beb, pala lu. Mulut lu manggil baby, tapi kelakuan lu kayak babi. Brengsek. Andra tak bisa menahan diri untuk tak mengumpat. Hening sejenak. Di seberang sana, Bisma tengah terkejut karena yang mengangkat teleponnya ternyata seorang laki-laki. Siapa lu? Mana Intan? Gue lakinya. Kenapa? Gue peringatin lu ya. Jangan ganggu Intan lagi kalau lu gak mau gua masukin bui. Gue udah megang banyak bukti tindak kekerasan yang lu lakuin sama Intan. Sekali lagi lu sentuh Intan, lu bakal nyesel, bengesat.